Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Spesialis dalam memprovokasi mereka yang berstatus tinggi. Yuan Ziyu memutar matanya, pembuat onar. Namun, baik guru maupun muridnya terkejut ketika Zhao Wuji buru-buru menjelaskan, guru sekte Gong salah paham. Saya mencintai dan membenci anak ini. Dulu ketika para murid sedang dipilih, dia mengungkapkan rinciannya. Gong Kai tercengang. Ternyata Jiang Fan ini, yang tidak memiliki akar roh, pernah diperebutkan oleh puncak master sekte dan puncak bebas. Mustahil. Apakah kemampuan Jiang Fan dalam ilmu pedang benar-benar setinggi itu? Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Penatua Zhao, apakah Anda begitu menghargai kemahiran Jiang Fan dalam ilmu pedang Dao? Zhao Wuji menggaruk kepalanya. Aku belum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tapi muridku Gong Sun Nan sangat memujinya, yang mana hal itu membangkitkan minatku untuk menerimanya sebagai murid. Apa? Gong Sun Nan? Yuan Ziyu berseru, tidak mungkin. Kakak senior Gong Sun Nan adalah jenius ilmu pedang terbaik di antara 9 sekte. Sebagai seorang pendekar pedang, nama Gong Sun Nan bagaikan dewa bagi para pendekar muda yang berlatih ilmu pedang. Dia dikenal sebagai seorang jenius pedang Dao yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Ia mulai belajar ilmu pedang pada usia 3 tahun. Pada usia 10 tahun, ia telah menguasai ilmu pedang. Pada usia 18 tahun, saat ia bergabung dengan Sekte Awan Hijau, ia mengalahkan banyak saudara senior puncak Carefree dengan satu set teknik pedang. Dia menjadi terkenal di seluruh dunia. Dia adalah idola di hatinya, Gong Sun Nan. Tetapi bagi Gong Sun Nan memuji Jiang Fan setinggi itu, hal itu sungguh tidak dapat dipercaya baginya. Gong Kai menjadi semakin penasaran dan berkata, begitukah? Bisakah Gong Sun Nan dan Jiang Fan bertanding-tanding sehingga aku bisa menyaksikan keterampilan pedang muridmu yang luar biasa? Zhao Wuji belum setuju. Gong Sun Nan segera melompat keluar, bagus. Bagus. Aku selalu ingin bertanding dengan junior brother Jiang. Jiang Fan bingung apakah harus tertawa atau menangis. Kakak senior Gong Sun, tolong jangan menggodaku. Dengan tingkat kultivasi saya, bagaimana saya bisa bersaing? Gong Sun Nan menggosok-gosok tangannya dan berkata, apa susahnya? Aku akan menekan wilayahku agar setara dengan wilayahmu, sekarang cepatlah dan jangan berlama-lama. Jiang Fan berkata, tapi aku tidak punya pedang. Gong Kai mendengus, banyak sekali alasannya. Dia membalikkan tangannya dan melemparkan pedang hitam ke Jiang Fan, ambillah. Jiang Fan merasa tidak berdaya, tidak punya pilihan selain mengambil pedang dan bersiap untuk berperang. Keduanya segera terlibat. Bayangan pedang mereka saling bertautan, kekuatan ki saling bersilangan. Ilmu pedang mereka sederhana dan tanpa hiasan, tetapi luar biasa kuat. Setelah 10 gerakan, mereka masih berimbang. Yuan Ziyu mengerutkan kening, sepertinya ilmu pedang Jiang Fan tidak begitu mengesankan. Namun mata Gong Kai yang indah berbinar-binar, mengesankan. Tidak heran Gong Sun Nan sangat memujinya, ilmu pedang Jiang Fan memang ada benarnya. Zhao Wuji memperhatikan tanpa berkedip, sesekali memukul pahanya dengan keras. Ya dewa, jenius pedang Dao macam apa yang tidak kumiliki? Master Sekte, kau telah menganiaya puncak kecemasanku. Hal ini membuat Yuan Ziyu bingung. Keduanya jelas berimbang. Ini terjadi bahkan dengan Gong Sun Nan yang menekan wilayahnya. Jika tidak, Jiang Fan akan kalah dalam sekejap. Mengapa semua orang memuji Jiang Fan begitu tinggi? Setelah 100 gerakan, keduanya sedikit kehabisan napas, memperlihatkan intensitas keterlibatan mereka, keduanya memberikan segalanya. Dasi, Jiang Fan menyarungkan pedangnya dan melangkah mundur. Namun Gong Sun Nan, dengan perasaan campur aduk yang tampak di wajahnya, menyarungkan pedangnya dan mendesah, aku kalah. Apa? Yuan Ziyu tidak dapat menerima bahwa idolanya telah kalah dari seseorang yang tidak memiliki akar roh, dia pun berbicara dengan marah. Kakak senior Gong Sun, kamu menahan diri saat melawan Jiang Fan, kamu tidak kalah.
Gong Sun Nan menatapnya dengan senyum masam, terima kasih telah menganggapku tinggi, adik junior, tapi aku menggunakan teknik pedang tingkat mendalam yang lebih rendah. Saudara muda Jiang menggunakan teknik pedang tingkat kuning yang lebih tinggi. Tapi dia bisa menyamaiku secara seimbang. Jika kami menggunakan teknik yang setingkat, saya pasti sudah kalah sejak lama. Gong Kai tampaknya melihat Jiang Fan dalam sudut pandang baru. Matanya dipenuhi dengan kekaguman, teknik pedang tingkat rendah yang ditampilkan dengan kekuatan teknik tingkat tinggi. Ini tidak diragukan lagi adalah bakat jalur pedang yang tinggi. Tidak heran Gong Sun Nan memujinya begitu tinggi. Zhao Wuji merasa sangat menyesal, lalu mencengkeram bahu Jiang Fan, mengapa kau tidak menunjukkan ilmu pedangmu lebih awal? Jika aku tahu kau punya potensi seperti itu, aku akan menantang Master Sekte untuk membawamu ke puncak bebas. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Saat rombongan itu menuruni gunung, mereka melewati Medicine Peak, tempat beberapa murid bergegas mendaki puncak sambil membawa berbagai tanaman obat yang baru dipetik. Adik Jiang, salah satu murid perempuan mengenali Jiang Fan, dia adalah Su Qiuning. Jiang Fan bertanya dengan heran, ada apa dengan kalian semua? Su Qiuning berkata dengan wajah cemas, guru puncak kita sedang sakit dan sangat membutuhkan ramuan ini. Tiba-tiba, wajahnya menjadi cerah. Baiklah, bisakah kamu membantu kami memurnikan obatnya? Obat khusus ini sebelumnya hanya bisa disempurnakan oleh guruku, dan hasil dari kami para murid tidak memuaskan. Ini, Jiang Fan memandang Gong Kai. Dia masih punya tugas yang harus diselesaikan. Gong Kai tampak bingung, menatap Jiang Fan, bertanya-tanya apakah dia telah salah paham. Kalau saja dia tidak salah dengar. Murid puncak pengobatan ini meminta bantuan Jiang Fan untuk memurnikannya. Tetapi bukankah penyulingan obat merupakan spesialisasi murid-murid puncak pengobatan? Mengapa harus meminta bantuan kepada murid yang baru masuk? Dengan sedikit keraguan, dia mengangguk, keselamatan tetua lebih penting, silakan saja. Aku akan ikut juga dan melihatnya. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Jiang Fan kali ini. Segera. Mereka tiba di Medicine Peak. Beberapa murid Medicine Peak sibuk merebus ramuan herbal. Obat khusus ini sangat rumit, dan kelompok pengikut perempuan, yang tidak membagi tugas dengan benar, meraba-raba sambil kebingungan. Pada akhirnya, mereka malah merusaknya. Hancur lagi. Batch material baru belum datang. Kondisi master tidak bisa menunggu selama itu. Masalahnya bukan di bahannya, masalahnya adalah kita sudah merusak 6 batch. Bukan karena mereka tidak terampil, tetapi obat jantung yang menyehatkan ini tidak hanya tidak jelas tetapi juga sangat rumit. Karena mereka belum pernah menanganinya sebelumnya, mereka tidak dapat memurnikan obat yang mujarab dalam waktu yang singkat. Pada saat ini, Su Qiuning berlari tergesa-gesa, semuanya, minggir. Minggir, saudara muda Jiang dari puncak Master Sekte ada di sini. Begitu mendengar bahwa itu adalah Jiang Fan, mata mereka menjadi cerah, dan mereka segera memberi jalan. Menatap sosok terkenal ini, yang konon mampu memurnikan salep penyembuhan tulang jiwa hitam tingkat tinggi, dengan mata penuh harap. Jiang Fan bergegas mendekat dan berkata, resepnya. Seorang murid perempuan segera menyerahkan resepnya kepadanya. Resepnya tidak menyebutkan nama obatnya, tetapi Jiang Fan mengenalinya sekilas, pil penyehat jantung 9 rasa. Ini digunakan untuk mengobati gagal jantung. Apa yang terjadi pada Penatua Wen? Dia baik-baik saja selama pemilihan murid. Saat itu, dia masih melotot dan berdebat dengan Zhao Wuji, siap bertarung kapan saja. Bagaimana dia bisa mengalami gagal jantung yang parah sekarang? Gong Kai yang telah menyusul, mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Biasanya, gagal jantung disebabkan oleh kemarahan. Apa yang terjadi hingga membuat Master Puncak Pengobatan begitu marah? Su Qiuning ragu-ragu sejenak, lalu tergagap, selama proses pemilihan murid, saudara muda Jiang dibawa oleh Puncak Master Sekte. Setelah tuannya kembali, dia merajuk dan akhirnya pingsan. Gong Kai dan Yuan Ziyu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Master Puncak Pengobatan juga bertarung demi Jiang Fan. Bab 108 Kesulitan Tetua Agung. Apa yang paling membuat mereka terdiam?
Apakah karena mereka tidak bisa mengamankan Jiang Fan, dan jatuh sakit karena marah? Jiang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya sedikit. Dia tidak ragu lagi dan segera mulai memurnikan pil pemelihara jantung 9 rasa dengan cara yang metodis. Tekniknya sangat mahir, tidak seperti murid-murid yang panik. Hal itu mengundang seruan kagum dari banyak murid. Tidak lama kemudian, pil obatnya sudah siap. Suki Uning memeriksanya dan berseru, pil penyehat jantung 9 rasa kelas atas. Bahkan guru mungkin tidak bisa memurnikan ini. Jiang Fan berkata, cepat berikan pada tetua Wen untuk diambil. Suki Uning mengangguk dan segera bergegas kembali ke aula. Tidak lama setelah itu, dia keluar sambil menyeka air matanya, tampak sangat sedih. Hati Jiang Fan mencelos, obatnya tidak mempan. Yuan Ziyu mencibir, serangkaian tindakan yang ganas bagaikan seekor harimau, hanya untuk melihat para murid menangis karena efeknya. Gong Kai menghela napas lega. Lebih tepatnya begitu, kalau dia ahli dalam segala hal, itu akan benar-benar aneh. Seorang murid yang mampu menguasai teknik pergerakan, memiliki bakat jalur pedang yang tinggi, dan memurnikan obat-obatan. Dia juga akan cemburu. Untungnya, pemurnian obatnya tidak bagus. Namun siapa sangka, Suki Uning menggelengkan kepalanya berulang kali, bukan itu. Obatnya bekerja dengan sangat baik, begitu tetua Wen meminumnya, dia langsung terbangun. Jiang Fan tercengang, lalu mengapa kamu menangis, membuat semua orang salah paham. Suki Uning menangis lagi, karena guru tahu kamu telah memurnikan obat ini, dan obat ini lebih baik daripada yang bisa dia murnikan. Dia menghentakkan kakinya, mendesak ke langit beberapa kali, lalu pingsan lagi. Keheningan meliputi bagian depan aula. Untuk sesaat, tidak seorang pun tahu apakah harus menangis atau tertawa. Tampaknya, semakin Jiang Fan menunjukkan bakatnya dalam memurnikan obat, semakin buruk kondisi jantung gurunya. Jiang Fan menyerahkan sisa beberapa pil pemelihara jantung 9 rasa kepada Suki Uning dengan wajah masam. Selama aku di sini, penyakit tuanmu tidak akan membaik, selamat tinggal. Kemudian dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Gong Kai yang kebingungan, Master Sekte Gong, ayo kita pergi, agar tidak mengganggu kesembuhan tetua Wen. Gong Kai mengikuti Jiang Fan dengan linglung. Dia menatap punggung Jiang Fan dengan penuh ketidakpercayaan. Dia berbisik lagi, Ziyu, di mana sebenarnya kamu mendengar berita ini? Lihatlah sendiri dia, apakah dia tampak seperti seseorang yang tidak memiliki akar roh. Yuan Ziyu bahkan meragukan dirinya sendiri apakah dia telah ditipu, menatap punggung Jiang Fan sambil tergagap, aku akan bertanya lagi. Gong Kai menghela napas pelan, menatap Jiang Fan dengan sedikit rasa iri, Master Sekte Liu benar-benar beruntung. Andai saja aku punya murid seperti itu. Yuan Ziyu menjulurkan lidahnya, guru, sekte kami adalah untuk wanita, tidak ada preseden untuk menerima pria. Gong Kai melotot padanya, apakah kamu perlu mengingatkanku tentang itu? Tidak bisakah aku mengungkapkan sedikit rasa iri? Dia hanya mendesah karena emosi. Sebenarnya mengangkat Jiang Fan sebagai murid, itu sungguh mustahil. Saat itu hari sudah senja. Mereka menghabiskan seharian menjelajahi 3 puncak gunung. Jiang Fan memimpin mereka kembali ke puncak Master Sekte terlebih dahulu. Saat melewati kaki puncak reinkarnasi, seekor binatang kecil berbulu coklat kemerahan tengah mengunyah keras spirit ginseng yang entah-entah di mana telah dicurinya. Saat melihat Jiang Fan lewat di bawah pohon, ia segera mengenalinya. Dengan hidung kecilnya yang gelap berkedut, ia melemparkan spirit ginseng di tangannya ke arah Jiang Fan. Jiang Fan sangat waspada, dia melambaikan lengan bajunya dan mengirim spirit ginseng terbang menjauh. Kemudian dia mendongak, menatap tajam ke arah binatang spiritual kecil itu. Binatang spiritual kecil itu dengan nakal membalikkan punggungnya ke arahnya, menggoyangkan pantatnya, lalu berlari ke dalam hutan lebat. Jiang Fan sangat marah. Makhluk terkutuk itu. Dia hendak mengejarnya tetapi karena hutan lebat itu merupakan bagian dari puncak reinkarnasi tetua agung, dia harus berhenti. Tidaklah tepat untuk pergi ke puncak reinkarnasi bersama Gong Kai dan yang lainnya. Yuan Ziyu juga memperhatikan binatang spiritual kecil itu.
Dia sangat gembira, melirik Jiang Fan, lalu berbisik di telinga Gong Kai tentang penemuannya. Apa? Gong Kai sangat gembira. Tujuan kunjungannya ke Sekte Awan Hijau adalah untuk menemukan binatang spiritual kecil itu. Dia mencoba untuk tetap tenang, sambil menunjuk ke puncak reinkarnasi, tempat apa itu? Aku ingin naik dan melihatnya. Ah! Jiang Fan tampak gelisah, sudah larut malam, ayo kembali besok. Gong Kai tak sabar lagi, ia pun mulai menaiki tangga, kalau begitu aku pergi sendiri. Jiang Fan tidak bisa membiarkannya pergi sendirian. Dia harus menghentikan seorang murid yang lewat untuk mengirim pesan ke puncak Master Sekte. Kemudian dia mengikuti Gong Kai, mendaki sampai ke puncak reinkarnasi. Pada saat itu, puncak reinkarnasi sedang mengadakan latihan malam. Sang Tetua Agung, Feng Guchan, secara pribadi sedang memberikan instruksi kepada para pengikutnya, membimbing mereka dalam pemahaman di depan sebuah tembok kuno yang penuh dengan bekas-bekas pedang dan pisau, juga bekas-bekas tinju dan kaki. Master Sekte Gong, cepat, bawakan teh spiritual dan buah spiritual. Feng Guchan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka kalau Master Sekte akan mengatur kedatangan Master Sekte Gong ke puncak reinkarnasi. Jadi dia belum membuat persiapan apapun. Gong Kai tersenyum, Penatua Feng, tidak perlu formalitas seperti itu, saya hanya lewat dan melihat pemandangan yang indah, jadi saya datang untuk melihatnya. Feng Guchan tidak mungkin tahu kalau dia ada di sini untuk mencari binatang spiritual kecil itu. Dia segera mulai mengatur semuanya dengan antusias, haruskah aku secara pribadi menunjukkan Sekte Master Gong? Mereka semua hadir. Bagaimana dengan binatang rohani kecil itu? Kalaupun ditemukan, mereka akan mudah menyadarinya, sehingga akan sulit mengeluarkannya dari Sekte Awan Hijau jika sudah waktunya. Saya telah mengunjungi beberapa puncak berturut-turut dan merasa sedikit lelah, saya akan melihat pemahaman murid-murid Anda di sini. Aku akan membiarkan muridku Ziyu berjalan-jalan sendiri. Yuan Ziyu mengerti dan berkata, Guru, kalau begitu saya akan pergi sendiri. Feng Guchan segera memanggil Cao Zhen, kamu pergi menemani Ziyu. Yuan Ziyu berkata, tidak perlu, aku lebih suka sendiri. Ini tidak pantas. Kabar bisa tersebar bahwa puncak reinkarnasi tidak ramah. Mata Feng Guchan berkilat curiga. Jelas saja, Gong Kai ingin muridnya bertindak sendiri. Mungkinkah mereka sedang mencari sesuatu di puncak reinkarnasi? Tiba-tiba, dia melihat Jiang Fan dan hatinya tiba-tiba mengerti. Itu rencana Liu Wuchen. Pastilah dia meminta bantuan Gong Kai, dengan kedokter, untuk menyelidiki rahasia puncak reinkarnasi. Memikirkan hal itu, dia merasa marah. Mencoba membuat rencana jahat terhadapnya, ya, tidak masuk akal. Dia menatap Jiang Fan dengan tatapan jahat, aku ingat namamu Jiang Fan, kan? Jiang Fan membungkuk dengan tenang, murid Jiang Fan, memberi hormat kepada Tetua Agung. Dengan adanya Gong Kai, bagaimana bisa Tetua Agung bertindak melawannya? Feng Guchan melirik Gong Kai, lalu kembali menatap Jiang Fan, merasa perlu memberi contoh. Pertama, untuk memperingatkan Liu Wuchen. Kedua, agar Gong Kai melihat kebodohan puncak Master Sekte. Kau, seorang seniman bela diri tanpa akar roh, namun sangat dihargai oleh Master Sekte, dan dipercaya untuk mendampingi Master Sekte Gong, pasti memiliki beberapa kualitas yang luar biasa, bukan? Kebetulan, murid-muridku memahami tembok batu moke. Apakah Anda ingin mencobanya? Oh! Gong Kai tampak terkejut, Tetua Feng memang murah hati, tapi bakat Jiang Fan terlalu rendah, mungkin tidak cocok. Tembok batu moke merupakan pecahan meteorit Outer Heaven. Itu menyimpan tanda-tanda pertempuran para prajurit yang kuat dan tekad jalur bela diri mereka. Mereka yang memiliki pemahaman kuat bisa memperoleh gerakan-gerakan hebat darinya. Dikatakan bahwa yang terkuat menguasai jurus pedang tingkat mendalam yang tinggi. Sisi negatifnya adalah mereka yang pemahamannya buruk bisa terluka oleh sisa kemauan jalur bela diri jika mereka memaksakan pemahaman. Paling buruknya, mereka bisa merasakan sakit kepala, paling parahnya, mereka bisa pingsan. Jiang Fan tidak memiliki akar roh, yang menunjukkan pemahaman rata-rata. Tidak cocok baginya untuk berpartisipasi.
Feng Guchan tertawa, kamu salah. Jiang Fan adalah murid kesayangan Master Sekte. Jika dia tidak berani mencoba tembok batu moke, bukankah itu akan membuat puncak Master Sekte terlihat sia-sia? Astaga! Dengan pernyataan itu, jika Jiang Fan masih ragu-ragu, itu memang akan mempermalukan puncak Master Sekte. Memahami gerakan, kan? Sejauh ini, tidak ada teknik kultivasi yang menjadi masalah baginya. Dia menangkupkan kedua tangannya, karena Tetua Agung berkata demikian, aku akan mencobanya. Tetapi izinkan aku menjelaskannya terlebih dahulu. Setiap gerakan yang aku pahami adalah milikku, mohon jangan membuatnya sulit nanti, Tetua Agung. Jantung Gong Kai berdebar kencang. Mungkinkah itu terjadi? Apakah orang ini juga memiliki pemahaman yang hebat? Bagaimana hal-hal bisa menjadi begitu tidak masuk akal? Bab 109, siapa bilang aku belum memahami jurus pedang? Cao Zhen, seorang murid baru, berkata dengan acuh tak acuh, kau terlalu banyak berpikir. Jika tembok batu moke semudah itu dipahami, bukankah gerakan bela diri akan ada di mana-mana? Anda akan beruntung jika bisa menguasai jurus tingkat kuning yang lebih rendah. Bermimpi untuk langsung menguasai jurus pedang yang kuat hanyalah angan-angan belaka. Jiang Fan menatap tembok batu moke dan merenung, apakah benar-benar sesulit itu untuk dipahami? Feng Guchan tidak menyembunyikan apapun dan berkata sambil terkekeh, tentu saja sulit. Namun justru karena sulit, hal itu menyoroti betapa luar biasanya menjadi murid puncak Master Sekte. Kamu adalah murid baru, jadi sesepuh ini tidak memiliki banyak harapan padamu. Jika kau bisa memahami gerakan tingkat kuning menengah seperti Cao Zhen, kau akan dianggap mengesankan. Aku tidak hanya akan memberimu jurus itu, tetapi juga memberimu hadiah pil pembentukan pondasi. Bagaimana? Jiang Fan dengan senang hati setuju, oke. Mengingat situasinya, meskipun tembok batu moke sulit dipahami, dia harus mencobanya. Dia tidak bisa mencoreng reputasi puncak Master Sekte. Dia mendekati tembok batu moke, memejamkan matanya, dan diam-diam merasakan banyaknya tekad bela diri yang tertinggal pada tembok itu. Melihat dia memakan umpan, Tetua Agung membelai jenggotnya dan tersenyum, menunggu Jiang Fan diguncang oleh tembok batu moke. Cao Zhen mencibir, kau pikir kau bisa memahami jurus tingkat kuning menengah sepertiku? Anda akan beruntung jika tidak terluka. Pada saat ini, Liu Wuchen, setelah mendengar berita itu, segera bergegas bersama Wang Chengjian. Melihat Jiang Fan sudah memahami tembok itu, ekspresinya berubah. Orang ini, aku sudah bilang padanya untuk tidak datang ke puncak reinkarnasi, tapi dia bersikeras. Sekarang dia malah dengan gegabah memahami tembok batu moke. Wang Chengjian, kesal, bergumam pelan. Tuan, Jiang Fan akan mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan para murid puncak reinkarnasi tidak berani mencoba memahami tembok itu dengan mudah, mereka membutuhkan beberapa hari bimbingan dari Tetua Agung untuk mengenali bagian mana dari tembok itu yang berbahaya dan mana yang aman. Mencoba memahaminya dengan gegabah, jika dia bertemu dengan kemauan bela diri yang sangat kuat itu, dia pasti akan tersingkir. Liu Wuchen juga merasa cemas. Dalam perjalanan ke sini, dia merasa khawatir kalau Tetua Agung akan mempersulit Jiang Fan dan mempermalukannya di depan Gong Kai. Dan sekarang ketakutannya menjadi kenyataan. Bagaimana tembok moke stone dapat dipahami dengan mudah? Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, Penatua Agung, Jiang Fan tidak memiliki akar roh dan pemahaman rata-rata. Sungguh tidak adil jika dia memahami tembok moke stone. Ayo kita turunkan dia sekarang. Feng Guchan, setelah memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan puncak Master Sekte di hadapan Master Sekte luar, tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia mencibir, Master Sekte, apakah kamu begitu tidak yakin dengan muridmu sendiri? Anda adalah seorang Master Sekte dengan visi dan wawasan yang tajam. Karena kamu menerima murid tanpa akar roh, pasti ada alasan di luar pemahaman kita, kan? Kenapa menyembunyikannya? Biarkan dia memperlihatkannya kepada kita. Jaga dirimu baik-baik. Kamu cuma ingin melihatku malu. Tetapi dengan kehadiran Gong Kai, dia tidak bisa kehilangan kesabaran dan hanya bisa memikirkan cara untuk membuat Gong Kai pergi.
Nanti kalau Jiang Fan sampai malu, itu hanya akan berdampak buruk pada dirinya, tidak akan menyeret puncak Master Sekte ke hadapan Gong Kai. Master Sekte Gong, biarkan para junior bermain di sini. Mengapa kita tidak kembali ke puncak Master Sekte? Aku sudah menyiapkan makan malam, tinggal menunggumu kembali, kata Liu Wuchen sambil tersenyum tipis. Gong Kai tersenyum tipis, matanya yang indah masih tertuju pada punggung Jiang Fan, memperlihatkan ketertarikan yang besar. Tidak akan butuh waktu lama. Saya sangat penasaran untuk melihat gerakan apa yang dapat dipahami Jiang Fan. Wang Chengjian langsung cemas dan berkeringat. Dia memahami gerakannya. Dia pasti akan terluka oleh keinginan bela diri. Tepat saat itu, dinding batu di depan Jiang Fan mulai berubah. Semangat bela diri yang tajam, begitu kuatnya hingga dapat dirasakan dari jauh, muncul di dinding batu di hadapan Jiang Fan. Samar-samar mereka mendengar suara gemuruh yang serak. Bertarung, bertarung, bertarung. Ekspresi Gong Kai sedikit berubah, niat bertarungnya begitu kuat. Jurus ini pasti melampaui level mendalam, kan? Mata Liu Wuchen menunjukkan kekhawatiran, mungkinkah ini hanya kebetulan? Memang, ada gerakan teknik jari tingkat bumi di tembok batu moke. Kita semua pernah mengalaminya sebelumnya, sangat mendalam dan tidak jelas, dan tidak ada seorang pun yang pernah memahaminya. Tapi itu sudah lama tidak muncul. Sekarang tiba-tiba muncul di depan Jiang Fan. Hatinya hancur berkeping-keping. Sekarang sudah berakhir. Jiang Fan tidak hanya akan terguncang tetapi juga terluka parah. Wang Chengjian juga menghela nafas dalam diam, malu tidak bisa dihindari. Feng Guchan tidak bisa menahan tawa. Betapa tidak beruntungnya anak ini. Jika langsung berhadapan dengan pertarungan bela diri tersulit, kemungkinan besar dia akan langsung pingsan. Cao Zhen mencibir sambil menyilangkan lengan di depan dada, menunggu saat berikutnya. Mendadak, kemauan bela diri yang kuat secara bertahap akan melemah karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Jiang Fan tetap tidak terluka. Feng Guchan berseru dengan bingung, itu, menghilang. Liu Wuchen dan Wang Chengjian keduanya diam-diam menghela napas lega. Hampir saja. Namun, Gong Kai bergumam kecewa, saya berharap untuk melihat apakah dia bisa memahami teknik jari itu. Kemudian dia tersenyum meremehkan dirinya sendiri, apa yang sedang kupikirkan. Itu teknik jari tingkat bumi. Bahkan jika teknik kultivasi lengkap diletakkan di hadapan kami para tetua, akan butuh waktu lama untuk memahaminya. Bagaimana mungkin Jiang Fan, seorang murid baru, memahaminya dalam waktu yang singkat melalui kemauan bela dirinya? Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Jiang Fan perlahan membuka matanya dan berjalan kembali dari dinding batu. Sambil menoleh, dia menyadari kehadiran Liu Wuchen dan segera melangkah maju. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Liu Wuchen melotot padanya, kamu masih berani bertanya. Siapa yang menyuruhmu memahami tembok batu moke? Gong Kai yang berdiri di sampingnya melangkah maju untuk membela Jiang Fan. Master Sekte Liu, Jiang Fan menerima tantangan ini untuk menjunjung tinggi kehormatan puncak Master Sektemu. Apapun hasilnya, Anda tidak boleh membuatnya patah semangat. Baru pada saat itulah Liu Wuchen menahan amarahnya. Dia menepuk bahu Jiang Fan, setidaknya kau tidak mempermalukan puncak Master Sekte. Meskipun kamu tidak memahami gerakan apapun, kamu juga tidak terguncang. Ini sejalan dengan penampilan Jiang Fan yang tidak memiliki akar roh. Sang tetua agung ingin meremehkan, namun tak ada yang perlu diremehkan. Tentu saja. Feng Guchan sangat kecewa. Adegan yang diantisipasinya, di mana Jiang Fan terluka dan malu, tidak pernah terjadi. Melihatnya tanpa cedera, dia merasa sangat enggan dan berkata, jadi ini adalah murid dari puncak Master Sekte. Dia bahkan tidak memahami satu gerakan pun. Liu Wuchen tersenyum acuh tak acuh, Penatua Agung, Anda bercanda. Bahkan murid sekte Anda, yang menerima bimbingan selama 3 hari sebelum memahaminya, mungkin tidak dapat memahami gerakan pedang itu. Bagaimana mungkin Jiang Fan, yang sudah paham di menit-menit terakhir, melakukan hal itu? Gagal memahami adalah hal yang wajar. Dengan penjelasan ini, reputasi puncak Master Sekte pun terjaga. Feng Guchan juga tahu bahwa rencana Ri ini sia-sia, jadi dia melirik Jiang Fan.
Kupikir Master Sekte telah merekrut seseorang yang berbakat. Sepertinya aku salah. Dia memang pemborosan. Mendengar ini, Liu Wuchen dan Wang Chengjian saling bertukar pandang tanpa bersuara. Bukankah itu konsensus seluruh sekte? Itu tidak dianggap memalukan. Gong Kai juga kehilangan minat. Melihat Yuan Ziyu kembali dengan tangan kosong dari kejauhan, dia menggelengkan kepalanya sedikit, mengetahui bahwa binatang roh kecil itu belum ditangkap. Kekecewaannya semakin meningkat. Dia berdiri dan pergi dengan semangat patah semangat. Pada saat itu, Jiang Fan melirik Feng Guchan. Awalnya ia bermaksud mengakhiri semuanya secara damai, tidak menunjukkan kemenangan maupun kekalahan. Namun kata-kata sang tetua agung begitu kasar. Kalau begitu, biarkan dia melihat. Penatua Agung, siapa bilang aku tidak memahami satu gerakan pun? Bab 110 Teknik Jari Tingkat Bumi. Saat kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Alis Feng Guchan berkedut, kau memahami tekniknya. Kapan? Dia telah memperhatikan Jiang Fan sepanjang waktu, namun dia belum melihat tanda-tanda pencerahan teknik. Biasanya, saat para pengikut memahami suatu teknik, mereka akan memperlihatkan sedikit rasa terkejut atau gembira. Lagi pula, teknik-teknik yang dipajang di dinding itu semuanya adalah teknik-teknik kultivasi tingkat tinggi yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Namun Jiang Fan tetap tenang dari awal sampai akhir. Inilah sebabnya semua orang, termasuk dirinya sendiri, mengira Jiang Fan tidak memahami teknik apapun. Wang Chengjian tertegun sejenak. Dengan ekspresi tidak percaya, dia berkata, sebaiknya kau tidak bicara omong kosong, ini menyangkut kehormatan puncak Master Sekte. Dia tidak begitu mempercayainya. Karena sekte tersebut pernah menyelenggarakan suatu acara bagi para pengikut sekte dalam untuk bersama-sama memahami dinding batu. Sebagian besar muridnya, termasuk dirinya sendiri, tidak memperoleh apapun. Bagaimana mungkin Jiang Fan bisa memahami segalanya? Liu Wuchen menyela, wajahnya penuh harap, apakah kamu benar-benar memahaminya? Tunjukkan pada kami dengan cepat. Bahkan tingkat teknik terendah pun akan cukup untuk membawa kejayaan ke puncak Master Sekte. Bagaimanapun, Jiang Fan tidak memiliki akar roh. Seorang murid tanpa akar roh masih bisa lebih kuat daripada sebagian besar murid puncak reinkarnasi yang disebut luar biasa. Gong Kai tercengang. Mustahil. Apakah orang ini benar-benar memahaminya? Dia bahkan lebih berharap daripada Liu Wuchen, biarkan Master Sekte ini melihatnya juga. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Jiang Fan memiliki pemahaman setinggi itu. Jiang Fan mengangguk dan beranjak ke tempat yang sedikit lebih luas, lalu berbicara pada Feng Guchan, pinjamkan aku sebuah golok dan pedang. Mungkinkah dia memahami lebih dari satu teknik? Cao Zhen langsung merasa tidak dapat menerima hal itu, lalu berteriak, berhentilah berpura-pura. Jika kamu dapat memahami satu teknik tingkat rendah kuning, itu seperti membakar dupa leluhur. Bermimpi memahami dua hal, bermimpilah. Jiang Fan tidak mau repot-repot menanggapi. Dia mencabut pedang dan golok dari dua murid puncak reinkarnasi yang ada di dekatnya. Dia menikamkan pedangnya ke tanah dan memegangnya, memulai latihannya di tempat. Matahari pelangi panjang yang menembus. Dengan satu serangan pedang di udara, ki pedang yang kuat meletus bagaikan anak panah, menghancurkan pohon pinus bengkok tak jauh dari sana. Ilmu pedang tingkat tinggi kuning. Gong Kai adalah orang pertama yang berseru, matanya bersinar terang. Liu Wuchen tertegun, lalu dengan cepat menjadi gembira, tertawa terbahak-bahak, muridku Jiang Fan. Kau membuatku sangat bangga. Dalam waktu singkat, kau telah memahami ilmu pedang tingkat tinggi. Ini jauh melampaui para murid puncak reinkarnasi. Saat aku menjadikanmu muridku, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Hahaha. Meskipun dia tidak benar-benar percaya pada Jiang Fan, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menyerang puncak reinkarnasi. Wajah Feng Guchan berubah jelek. Rencana matangnya untuk melemahkan puncak Master Sekte telah menjadi bumerang dengan penampilan Jiang Fan. Brengsek. Cao Zhen merasa sangat sulit untuk menerima hal itu, lalu protesnya, kau, tanpa akar roh, dapat memahami teknik pedang yang lebih tinggi dariku. Jelas, Master Sekte Liu yang mengajarimu, dan kau berpura-pura memahaminya di sini.
Jiang Fan meliriknya ke samping. Dia melemparkan pedang itu kembali kepada muridnya dan mengambil pedang itu dari tanah. Tebasan yang menghancurkan langit. Dengan gerakan Tiger Return, pedang berat itu menebas ke bawah. Dengan suara keras, tanah batu biru terbelah dengan retakan sedalam jari. Mata Gong Kai semakin berbinar, teknik pedang bawah tingkat mendalam. Jiang Fan tidak berhenti. Dia menjatuhkan pedangnya dan melontarkan pukulan ke udara. Ekor naga banjir. Gong Kai kembali terkejut, keterampilan tinju tengah tingkat mendalam. Selanjutnya, Jiang Fan mengayunkan kakinya dan menendang serangkaian bayangan sisa. Kaki pemecah cahaya. Gong Kai tampak tak percaya dan bergumam, keterampilan kaki tinggi tingkat mendalam. Setelah mendemonstrasikan 4 teknik berturut-turut, Jiang Fan akhirnya berhenti, lalu melirik ke arah Cao Zhen yang tercengang, dan berkata, "Lalu siapa yang mengajariku hal-hal ini?" Puncak Master Sekte kami tidak memiliki teknik pedang, teknik telapak tangan, atau teknik kaki. Wajah Cao Zhen berubah masam. Dia, seseorang yang memiliki akar roh, sesungguhnya lebih rendah derajatnya daripada orang yang disebut sampah tanpa akar roh. Liu Wuchen juga tercengang, terutama karena Jiang Fan bahkan telah memahami jurus kaki tinggi tingkat kuning yang sangat sulit. Dia tidak dapat menahan tawanya. "Penatua Agung, bukankah Anda penasaran mengapa saya mengambil murid tanpa akar roh? Apakah kamu mengerti sekarang? Lihat kualitasnya yang luar biasa sekarang." Hahaha, sudah lama ia tidak merasa sesegar ini. Hari ini, Jiang Fan benar-benar telah membawa kembali kehormatan ke puncak Master Sekte, membuatnya bersinar cemerlang. Wajah tua Feng Guchan menjadi gelap. Dia melotot ke arah Jiang Fan dan berkata, "Baiklah. Sepertinya aku salah. Wawasan Master Sekte memang luar biasa, mengangkat seorang jenius yang unik sebagai muridnya. Kita akan lihat di upacara leluhur." Cao Zhen tersadar kembali ke dunia nyata. Dia melotot ke arah Jiang Fan dengan tatapan mengancam. Awalnya, dia tidak pernah menganggap serius Jiang Fan. Dia bertaruh melawan Liu Qingxian. Tapi sekarang, dia juga membenci Jiang Fan. "Kau sangat mengagumkan, ya. Mari kita lihat apakah kau bisa sehebat ini di upacara leluhur." Jiang Fan berdiri dengan kedua tangan digenggam di belakang punggungnya, sambil berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Hal ini membuat Cao Zhen menggertakkan giginya karena marah. Namun dia tidak berdaya. Hari ini, Jiang Fan memang telah menginjak semua murid puncak reinkarnasi. Liu Wuchen sangat bersemangat, lalu berseru, "Master Sekte Gong, apa kabar muridku?" Dia membanggakan diri tanpa menahan diri. Gong Kai tidak berusaha menyembunyikan rasa irinya, bakat yang hanya ada sekali dalam seabad. Kalau saja guru sekte ini punya murid seperti itu. Liu Wuchen tercengang. Bakat yang hanya muncul sekali dalam 1 abad. Bukankah itu hanya memahami beberapa teknik kultivasi yang terfragmentasi? Apakah penilaian yang berlebihan seperti itu perlu? Kedengarannya hampir seperti sarkasme. Dia pun terdiam dengan kesal. Kembali ke puncak Master Sekte. Setelah makan sederhana, Jiang Fan segera kembali ke gua tempat tinggalnya. Dia berdiri di depan sebuah batu besar di tepi tebing, menahan napas dan berkonsentrasi, mengingat kembali teknik jari tingkat bumi yang telah dilihatnya hari ini. Semua orang mengira bahwa teknik jari tingkat bumi telah menghilang dengan sendirinya. Sebenarnya, Jiang Fan telah memahaminya. Menimbang bahwa memahami teknik jari tingkat bumi cukup mencengangkan, dia sengaja menyembunyikannya dan tidak mempublikasikannya. Saat dia sedang berkultivasi, sepasang guru dan murid juga sedang menuju ke gua tempat tinggalnya. "Guru, apakah Anda ingin menjadikan Jiang Fan sebagai murid?" Yuan Ziyu penuh dengan kecurigaan. Memanfaatkan kesempatan untuk berjalan-jalan, Gong Kai langsung menuju Jiang Fan. Dia sedikit mengernyit, dengan sedikit keraguan, "Aku masih mempertimbangkannya. Lagi pula, Sekte Binatang Roh kita selalu hanya menerima murid perempuan, dan tidak pernah melanggar preseden untuk menerima murid laki-laki. Namun, teknik leluhur tingkat bumi dari Sekte Binatang Roh kita, sejak leluhur pendiri, belum dipahami oleh siapapun. Mungkin Jiang Fan dapat memahaminya dan meneruskannya ke sekte. Dia masih bimbang apakah akan menerima Jiang Fan sebagai muridnya. Bingung karena ragu.
Memahami keterampilan kaki tinggi tingkat kuning, bukankah itu berarti, jika diberi waktu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memahami teknik tingkat bumi. Namun melakukan hal itu akan melanggar aturan leluhur sekte tersebut. Yuan Ziyu tidak setuju, Tuan, jangan terlalu banyak berpikir. Level kuning tinggi dan level bumi, keduanya adalah konsep yang berbeda. Paling-paling, Jiang Fan hanya bisa memahami tingkat kuning tinggi. Tingkat bumi hampir mustahil. Keduanya berbicara berbisik. Mereka telah sampai di gua tempat tinggal Jiang Fan. Tanpa sengaja mereka berdua menoleh dan mendapati diri mereka tercengang di tempat. Bab 111 Kemampuan Binatang Spiritual Kecil. Jiang Fan menunjuk batu besar itu dengan gerakan santai. Suatu lintasan misterius samar-samar berputar di sekitar jarinya. Batu yang sangat keras itu tertusuk seperti tahu yang ditusuk oleh jarinya. Kekuatan jari itu tidak berhenti, dengan cepat menembus batu setebal setengah meter. Membuat lubang lurus dari depan ke belakang. Meskipun mereka belum pernah melihat teknik tingkat bumi, baik guru maupun murid dapat mengetahui bahwa ini jelas bukan teknik jari tingkat mendalam. Teknik tingkat bumi. Yuan Ziyu terkesiap. Gong Kai sangat terguncang, tak seorang pun di seluruh sekte awan hijau telah berhasil memahami teknik jari tingkat bumi. Jiang Fan, pada percobaan pertamanya dan tanpa bimbingan apapun, berhasil memahaminya dari dinding batu moke. Pemahaman macam apa yang menantang surga ini? Anak ini harus diangkat menjadi murid. Nafas Gong Kai tercekat. Tidak ada keraguan lagi. Sungguh bakat yang menggemparkan dunia, siapa yang peduli dengan aturan leluhur? Yuan Ziyu menutupi bibir merahnya, prasangkanya lenyap sepenuhnya. Orang seperti ini, Anda bahkan tidak bisa mencuri. Siapa yang peduli dengan gender? Tetapi, guru, dia adalah murid sekte awan hijau. Jika Anda ingin menerimanya sebagai murid, Anda perlu bertanya kepada Master Sekte Liu apakah dia setuju. Yuan Ziyu tiba-tiba berkata dengan tercengang. Mencuri pengikut sekte lain, semudah itukah? Gong Kai terkejut, juga merasa kesulitan. Murid yang sangat baik, membawanya pergi tidak akan mudah. Masalah ini memerlukan perencanaan jangka panjang. Tanpa menyadari semua ini, Jiang Fan menatap lubang yang dalam itu dengan rasa puas. Kekuatan teknik jari tingkat bumi memang luar biasa. Sayangnya hanya ada satu gerakan. Itu hanya bisa digunakan saat membuat lawan lengah. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Jiang Fan berbalik dan kembali ke kamarnya. Saat memasuki ruangan, Jiang Fan sangat marah hingga uap tampak mengepul dari kepalanya. Ruangan itu penuh bekas cakaran, meja teh dan kursi dikunyah, selimut ditarik, dan pakaian dirobek. Tidak perlu bertanya, itu adalah binatang roh kecil yang penuh dendam yang telah menerobos masuk. Dasar bocah kecil, mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Dia berlari menuruni gunung, membeli sejumlah tanaman herbal, lalu menutup pintu untuk mengolahnya. Segera setelahnya, selusin pil seukuran kacang yang berwarna merah api, menyerupai batu giok, muncul di telapak tangannya. Mereka memancarkan godaan yang tak tertahankan, membuat seseorang ingin menggigitnya. Namun, makanan ini tidak bisa dimakan sembarangan. Ini adalah pil mabuk 3 langkah khusus untuk binatang iblis. Satu saja bisa membuat binatang iblis pingsan di tempat. Dia berpikir sejenak lalu memasukkan pil mabuk 3 langkah itu ke dalam botol giok kecil. Dia membuka celah kecil, berpura-pura tidak menutupnya rapat-rapat, lalu menaruhnya di bawah bantal. Binatang roh kecil ini licik. Kalau dia sembarangan menyebarkannya di tanah, pasti akan timbul kecurigaan. Hanya dengan membiarkannya menemukannya sendiri maka ia akan merasa beruntung. Setelah menyiapkan segalanya, dia mengeluarkan pil pembentukan pondasi bermutu tinggi, menelannya, dan segera mulai mengolah kitab suci pencarian naga, menyerap kekuatan spiritual yang dahsyat dari pil tersebut. Dia berkultivasi sampai tengah malam. Dia tidak dapat menahan diri untuk mendecak lidahnya karena heran, satu pil pembentukan pondasi tingkat atas bahkan tidak dapat meningkatkan 1/10 dari tingkatanku. Mencapai alam pendirian fondasi, maju ke depan sama sulitnya dengan naik ke surga. Dan ini adalah pil pembentuk fondasi dengan kualitas terbaik. Kalau itu adalah pil pendirian fondasi biasa, efeknya akan sangat rendah.
Dengan sedikit rasa enggan, dia mengeluarkan jus rumput Phoenix Bumi yang diberikan Gong Kai dan menelannya dalam satu tegukan. Ini merupakan spesialisasi dari Sekte Binatang Roh. Sangat berharga. Efeknya menakjubkan, mengubah kekuatan obatnya yang kuat menjadi energi spiritual yang tak tertandingi. Jika itu adalah orang biasa, masuknya energi spiritual yang begitu banyak secara tiba-tiba akan sulit diserap sekaligus. Setidaknya setengahnya akan terbuang sia-sia. Namun, di hadapan akar roh tak terbatas dan metode mental mendalam tingkat tinggi, tak satu pun energi spiritual ini lolos. Saat hari mulai terang, Jiang Fan perlahan membuka matanya. Arus udara di sekelilingnya berputar, dia tiba-tiba mencapai lapisan keempat pendirian fondasi. Sesuai dengan dugaanku, jus rumput Phoenix Bumi, kata Jiang Fan dengan heran. Senang sekali bisa mendapatkan sebotol lagi. Memikirkan janji Gong Kai, dia tidak dapat menahan diri untuk berharap kemungkinan dia akan memberikan sebotol lagi sebelum dia pergi. Hari berikutnya, pagi-pagi, Jiang Fan mengajak Gong Kai untuk melanjutkan tur di Sekte Awan Hijau. Yang membuat Jiang Fan bingung adalah kali ini bukan hanya Yuan Ziyu saja yang ikut bersama mereka. Tetapi beberapa murid perempuan yang ditemuinya sebelumnya juga datang. Lagi pula, di setiap puncak gunung, para pengikutnya akan menyebar dan bertindak sendiri-sendiri. Master Sekte Gong, apakah Anda sedang mencari sesuatu? Sekalipun Jiang Fan lambat, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Mata Gong Kai berbinar saat dia berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Melihat dia tidak mau mengungkapkannya, Jiang Fan tentu saja tidak bertanya lebih jauh. Tindakan mereka pasti akan diketahui oleh sekte, jadi biarkan sekte yang menanganinya. Dia hanya melakukan pekerjaannya sebagai pemandu wisata. Menjelang malam, Jiang Fan kembali ke gua tempat tinggalnya, dalam keadaan sangat lelah. Melihat kekacauan di dalamnya, dia merasakan ledakan kegembiraan. Binatang roh kecil itu telah kembali. Membuka pintu dan melihat ke dalam. Benar saja, binatang roh kecil itu tergeletak di tempat tidur, mendengkur keras, tertidur lelap. Di sekelilingnya berserakan pil mabuk 3 langkah. Dasar bocah kecil, akhirnya aku kembali mengendalikanmu, ya. Dia mengeluarkan tali kawat baja besi misterius yang telah disiapkan dan mengikatnya erat-erat dengan simpul-simpul rumit. Kali ini, tidak peduli seberapa tajam giginya, ia tidak dapat menggigit tali itu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, binatang roh kecil itu dengan lesu membuka mata hitam putihnya yang cemerlang, sambil mendengar suara pisau yang diasah di dekatnya. Itu mendapat permulaan. Sambil mengamati dengan saksama, terlihatlah Jiang Fan yang tengah mengasah pisau dapur. Di sampingnya, sepanci kaldu sedang mendidih. Jika dilihat lagi, ia terikat erat, tidak bisa bergerak. Kicauan, kicauan, kicauan. Ia menjerit panik, berusaha menggigit tali kawat baja namun hampir mematahkan giginya. Jiang Fan berbalik, memegang pisau dapur, dan membuat beberapa gerakan di perut bundarnya. Haruskah saya memotong secara horizontal atau vertikal? Aku penasaran apakah dagingnya terasa amis. Apakah harum jika dikukus atau enak jika ditumis? Binatang roh kecil itu mengerti dan berguling-guling ketakutan, berteriak tak terkendali. Tampak mengumpat dengan keras. Jiang Fan terkekeh, masih keras kepala. Baiklah, kalau begitu mari kita buat kaldu. Dia meraih salah satu kaki binatang roh kecil itu dan mengangkatnya ke atas panci berisi air mendidih. Tinggal lepaskan saja dan akan jatuh ke dalam keadaan matang. Hal ini akhirnya membuat binatang roh kecil itu ketakutan. Ia melemparkan pandangan memohon pada Jiang Fan. Sekarang kamu tahu apa itu rasa takut. Jiang Fan mengangkatnya dan berkata, tapi aku masih bingung bagaimana cara menghadapimu. Jika kau biarkan pergi, kau akan terus menimbulkan masalah. Tapi mempertahankanmu tidak ada gunanya. Mungkin lebih baik aku membantai kamu saja. Dengan itu, dia hendak melemparkannya ke dalam panci. Binatang roh kecil itu gemetar ketakutan, lapisan cahaya putih tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pada saat berikutnya, ia menghilang begitu saja sama tali kawat baja yang mengikatnya. Jiang Fan tidak dapat memegang apapun kecuali udara. Tercengang, gedebuk.
Mengikuti asal suara itu, dia melihat binatang roh kecil yang terikat tali kawat baja menabrak pintu dan jatuh. Apa itu tadi? Jiang Fan penuh dengan keheranan. Binatang roh kecil itu mengulangi tipuannya. Kali ini Jiang Fan melihat dengan jelas, binatang roh kecil itu lenyap di tempatnya, muncul kembali di dinding lain. Ia mencoba melewati tembok, namun, ia tidak dapat membawa serta tali kawat baja itu. Oleh karena itu, ia diblokir dan dipantulkan kembali. Kemampuan luar angkasa. Jiang Fan terkesiap. Bab 112 mengakui guru. Dia benar-benar tidak percaya. Bakat binatang spiritual kecil ini sebenarnya adalah teleportasi spasial. Tak heran ia selalu bisa mengabaikan batasan-batasan di sekitar gua dan datang dan pergi dengan bebas. Melihat binatang roh kecil itu mencoba melarikan diri lagi, Jiang Fan bergegas maju dan menekannya. Binatang kecil masih mencoba melarikan diri. Melihat tak ada jalan keluar, binatang roh kecil itu memandang dengan memohon. Jiang Fan mengusap dagunya dan berkata, "Kau tampaknya berguna, sayang sekali jika aku membunuhmu. Tapi jika aku tidak membunuhmu, kau akan mencoba lari lagi." Mendengar hal ini, binatang spiritual kecil itu segera mendorong dahinya ke arah Jiang Fan. Terlihat samar-samar, di bawah bulu di dahinya, ada cahaya putih berbentuk segitiga. "Kau ingin mengakui aku sebagai gurumu?" Jiang Fan mengenali ini sebagai binatang iblis yang secara proaktif meminta untuk mengakui tuannya. Seseorang hanya perlu menyuntikkan sedikit jiwa ke dalam cahaya putih, membangun hubungan spiritual dengan binatang iblis. Pada saat yang sama, bagian jiwa yang tertinggal di tubuh binatang iblis dapat menyakiti binatang iblis tersebut. Dengan demikian tercapailah efek pengekangan binatang iblis. Namun, prasyaratnya adalah jiwa sang guru harus lebih kuat daripada jiwa binatang iblis. Jika tidak, binatang iblis itu dapat menghapus tanda milik tuannya kapan saja dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dan akhirnya berbalik melawan tuannya. Bagaimana dia bisa ragu? Dia segera mengulurkan seberkas jiwa, menyuntikkannya ke dalam cahaya putih. Seketika itu juga, ia merasakan pikiran sang binatang roh kecil. "Dasar pria busuk, Tuan Muda akan bertahan untuk saat ini. Jika kamu tidak siap, Tuan Muda akan memberimu kejutan. Hanya manusia biasa, kau pikir kau bisa menanamkan tanda jiwa dalam diriku?" Mendengar pikiran batinnya, Jiang Fan tersenyum tipis. Dia berkata, "Kamu bisa mencobanya." Binatang rohani kecil itu pun langsung ketakutan. Menyadari pikirannya telah terungkap, ia buru-buru mencoba menghapus tanda jiwa Jiang Fan. Tetapi saat ia mencoba, ia malah dilanda kepanikan total. Dengan kekuatan jiwanya sendiri, ia tidak dapat menghapusnya sama sekali. "Apa? Kekuatan jiwa orang bau ini lebih kuat dari milikku." Ia mencoba beberapa kali, tetapi semuanya sia-sia. Sebaliknya, pikiran Jiang Fan saja telah menyebabkan binatang spiritual kecil itu menjerit kesakitan. Rasanya seperti ada belati yang ditusukkan dengan brutal ke otaknya. Dalam sekejap, ia merasakan sakit yang amat sangat hingga ia menjadi lemas, berguling-guling di tanah karena kejang-kejang. Ia memohon belas kasihan dalam benaknya. "Kilin kecil salah, Tuan, ampuni aku." Melihatnya menyerah, Jiang Fan berhenti dan sambil memperhatikan penampilannya yang berbulu halus dan mirip panda, dia berseru, "Kamu adalah Kirin." Dari kepala sampai kaki, sama sekali tidak menyerupai Kirin. Si Kilin kecil mengerang kesakitan, "Hanya karena aku tidak terlihat cukup perkasa, tidak bisakah aku memiliki nama yang agung?" Jika penampilan tidak cukup, nama saja sudah cukup. Binatang iblis macam apa kamu? Jiang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kilin kecil menggelengkan kepalanya sambil berpikir, "Aku juga tidak tahu, aku terlahir sendirian, terakhir kali aku dikejar oleh banyak binatang iblis dan ahli klan manusia, dan nyaris lolos ke sini." Jiang Fan merenung, tidak banyak jenis binatang iblis yang memiliki bakat spasial. "Aku akan membantumu mencari tahu saat aku punya waktu." "Baiklah kalau begitu, pergilah bermain, aku perlu berkultivasi." Membuka kunci kawat baja di sekitar Kilin kecil, Jiang Fan memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Dia duduk bersila dan mengeluarkan pil pembentukan pondasi bermutu tinggi, lalu melemparkannya ke dalam mulutnya.
Saat hendak mengedarkan metode mentalnya, dia mendengar suara menyeruput di dekat telinganya. Sambil menoleh, dia melihat si kilin kecil meneteskan air liur di dadanya. Apa, kamu juga suka makan ini? Jiang Fan mengeluarkan pil pembentukan pondasi lainnya. Mata si kilin kecil terbelalak. Berdiri dengan kaki belakangnya, kaki depannya terus-menerus melengkung. Jiang Fan terkekeh dan dengan santai melemparkannya. Si kilin kecil menangkapnya dengan mulutnya, mengunyah dan menelannya dengan lahap, lalu mengibas-ngibaskan ekornya, sambil menatap Jiang Fan penuh harap. Kau pikir benda-benda ini jatuh begitu saja dari langit? Jiang Fan melotot ke arahnya. Setelah merenung sejenak, Jiang Fan mengeluarkan sebagian salep penyembuhan tulang jiwa hitam bermutu tinggi. Mata si kilin kecil berbinar lagi, sambil terus menggoyangkan ekornya. Jiang Fan menyadari bahwa kilin kecil tampaknya menyukai apapun yang mengandung energi spiritual. Pil pembentukan fondasi bermutu tinggi dan salep penyembuhan tulang jiwa hitam bermutu tinggi semuanya terbuat dari bahan-bahan berharga. Jadi kamu suka yang ini, mudah untuk ditangani. Jiang Fan dengan santai melemparkan beberapa salep penyembuhan tulang jiwa hitam bermutu tinggi dan berkata, saya seorang master jiwa. Ikuti aku, dan kamu akan punya banyak pil roh untuk dimakan. Mendengar ini, kilin kecil menatap Jiang Fan dengan kaget. Rupanya, ia juga tahu apa yang diwakili oleh seorang Soul Master. Sebuah pikiran melintas tak terkendali di benaknya, bangun dan minum pil roh setiap hari, tidak perlu lagi mencari bahan surgawi dan harta duniawi, atau dikejar-kejar lagi. Sepertinya mengikutinya tidak akan terlalu buruk. Memikirkan hal itu, ia menyeringai dan mengumpulkan beberapa porsi salep penyembuhan tulang jiwa hitam kualitas terbaik ke dalam lengannya, mengunyahnya dengan gembira. Jiang Fan cemberut dan terus berkultivasi. Keesokan harinya, dia memerintahkan kilin kecil untuk tidak meninggalkan rumah. Jiang Fan pergi menunggu Gong Kai di depan aula. Mendadak, ada beberapa tamu yang tidak dikenal. Mereka semua berbadan kekar, berkulit gelap, dan ototnya sekeras besi. Gong Kai sedikit mengernyit, menatap seorang pria jangkung dan perkasa dengan tinggi lebih dari 2 meter di depannya. Master Sekte Kong, apa yang sedang kamu lakukan di Sekte Awan Hijau? Orang di depannya tidak lain adalah Master Sekte dari Sekte Raksasa, Kong Yuanba. Haha, tentu saja, seperti Master Sekte Gong, aku hanya berkeliaran. Kong Yuanba menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang kasar. Tangannya tanpa malu menepuk bahu Gong Kai, mencoba mengambil keuntungan. Gong Kai melangkah mundur dan berkata dengan dingin, Kong Yuanba, tolong hormati aku. Kong Yuanba tersenyum dan berkata, Master Sekte Gong tetap menawan seperti sebelumnya, mengingatkanku pada kecantikanmu yang tak tertandingi saat itu. Aku tidak bisa menahannya, maaf, haha. Gong Kai sangat marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menarik sebuah pesawat ulang-alik kuno, dan kekuatan ki berputar mengelilinginya. Jelas saja dia tidak dapat menahan amarahnya. Jiang Fan menyentuh hidungnya, wanita ini memiliki temperamen yang besar. Dia tidak ragu untuk bertindak sama sekali. Belakangan ini dia bersikap cukup lembut padanya, bukan? Dia baru saja hendak melangkah maju untuk menghalanginya ketika Liu Wuchen bergegas masuk dan berkata dengan cemas, Master Sekte Gong, tunggu. Namun Gong Kai tidak menghiraukannya dan berkata, orang ini tidak akan bisa menahan diri tanpa diberi pelajaran. Melihat bahwa bahkan tuannya tidak bisa membujuknya, Jiang Fan hanya bisa berkata dengan santai, Master Sekte Gong, kenapa repot-repot dengannya? Mendengar suara Jiang Fan, ekspresi wajah Gong Kai berubah, dia segera menenangkan amarahnya dan kembali ke sikapnya yang lembut dan baik hati seperti sebelumnya. Dia menyelipkan shuttlecock ke pinggangnya dan menoleh ke belakang sambil tersenyum tipis, baiklah, aku akan mendengarkan Jiang Fan. Liu Wuchen tercengang. Kalau aku saja tidak bisa menghalanginya, dan Jiang Fan berhasil melakukannya dengan segera. Apakah benar-benar wewenang sebagai Master Sekte begitu kecil? Kong Yuanba juga melihat ke arah Jiang Fan dan mengamatinya dengan saksama, seorang murid dari puncak Master Sekte Awan Hijau yang bisa begitu dihargai oleh Master Sekte Gong. Mungkinkah dia murid kesayangan Master Sekte Liu, si jenius yang menguasai tubuh dan sihir?
Di samping Kong Yuanba, seorang murid berbadan kekar dengan wajah kasar namun bermata muda memperlihatkan semangat juang. Begitukah? Kenapa kau tidak bersaing denganku? Liu Wuchen terkejut. Orang di depannya adalah keponakan Kong Yuanba, ahli dalam pemurnian tubuh yang terlatih khusus, Kong Wushuang. Meski baru saja menjadi murid, fisiknya begitu kuat sehingga Jiang Fan, yang tidak memiliki akar roh, tidak dapat menandinginya. Dia buru-buru berkata, "Terima kasih, Master Sekte Kong, atas kebaikanmu, tapi ini adalah muridku yang lebih rendah, Jiang Fan, dengan kualifikasi yang buruk, tidak layak disebut." Kata-kata ini membuat Gong Kai merasa diremehkan. Kualifikasi buruk, tidak layak disebutkan. Apakah Liu Wuchen bersikap rendah hati? Namun, Kong Wushuang terus menatap Jiang Fan sambil menyipitkan matanya, "Tidak. Naluriku mengatakan orang ini sangat kuat." Bab 113 menyerahkan murid tercinta. Dengan kata-kata ini, Gong Kai diam-diam takjub. Kong Wushuang ini memiliki intuisi yang sangat kuat. Dia benar-benar menyadari keistimewaan Jiang Fan. Tetapi kalimat berikutnya membuat Gong Kai tercengang. "Saya bisa merasakannya, vitalitasnya tak tertandingi di antara teman-temannya." Kong Wushuang menatap Jiang Fan, matanya dipenuhi dengan sedikit niat bertarung. "Aku tidak menyangka, di luar sekte raksasa kita, akan ada seorang jenius pemurnian tubuh seperti itu. Ayo, mari kita bertarung." Hah? Teknik penyempurnaan tubuh. Gong Kai menatap Jiang Fan dengan bingung. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?